Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan satu pelajaran tentang ilmu nahwu dan shorof. Tentunya akan kami awali dari dasar sekali dengan tujuan supaya bisa diikuti oleh semua kalangan, baik itu orang tua, remaja, pemuda maupun anak-anak sekalipun. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya sangat sederhana ini tentunya harapan kami bisa dimengerti dan difahami, ya, walaupun sedikit demi sedikit tentunya, karena memang pelajaran ini cukup panjang, cukup memakan waktu dan cukup luas untuk pengkajiannya. Oleh karenanya apabila ada hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan, silakan saja di komen di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya. Nah, para pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita awali dari istilah dengan an-nahwu was-sarfu, artinya ilmu nahwu dan shorof. Nahwu itu apa sih, kan gitu. Nah, ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur susunan suatu kalimat. Tentunya kalimat di sini dalam pengertian kalimat bahasa Arab. Sedangkan ilmu shorof adalah ilmu yang menerangkan tentang perubahan suatu kalimat atau suatu bentuk plural dari bentuk mufrad plural, yaitu bentuk satu, menjadi bentuk jamak atau banyak. Itu diterangkan dalam ilmu shorof. Contoh saja seumpama bentuk shorof, ya, seperti kataba. Ini artinya menulis. Ini bentuknya kalau lari kepada fi'il itu namanya fi'il madhi. Nah, ini berubah kataba jadi kataba. Ini untuk dua. Terus katabu untuk jamak. Ini yang dikatakan perubahan-perubahan dalam pengertian ilmu shorof. Jadi ilmu shorof itu ilmu yang mempelajari, menerangkan tentang perubahan satu kalimat dari kataba jadi kataba, katabu, masih ada terusannya. Ini masuk dalam kata pengertian fi'il madhi. Arti fi'il madhi itu kata kerja yang telah berlalu. Jadi arti telah menulis. Kalau ditasrifkan ke bawah menjadi 14 kalimat atau 14 perubahan. Sesuai dengan pengertiannya, ilmu shorof adalah ilmu yang menerangkan tentang perubahan-perubahan suatu kalimat. Jadi kalau saya tasrif menjadi 14, contohnya kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabata, katabtuma, katabetum, katabeti, katabetuma, katabetuna, katabetu, katabna. Itu baru satu fi'il madhi. Tentang perubahan satu kalimat dari kataba. Segitu banyak sampai 14. Belum lagi kalimat-kalimat yang lainnya, umpamanya nasoro, 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 nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah memahami satu bentuk fi'il madhi contohnya tentang perubahan-perubahan ini, ya, maka kita akan bisa mentasrifkan kepada kalimat-kalimat yang lainnya, insya Allah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang domir, ya, kata ganti orang. Jadi contoh di sini domir ada 14. Saya bacakan: huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Artinya huwa yaitu dia. Dia di sini adalah bentuk muzakkar, artinya dia seorang laki-laki, gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kan he, artinya dia seorang laki-laki. Kalau dia untuk seorang perempuan, hiya. Kalau dalam bahasa Inggris kan she disebutnya. Jadi huwa humahum, huwa dia seorang laki-laki, huma mereka untuk dua orang laki-laki, hum mereka untuk laki-laki banyak.
atau jamak. Nah, ini bentuk muzakkar. Nah, kalau ya hiya huma hunna ini bentuk muannas. Muannas artinya perempuan. Hiya huma hunna. Hiya artinya dia, seorang perempuan. Huma, mereka dua orang perempuan. Hunna, mereka untuk perempuan banyak. Kemudian anta, antum, antum, ini juga bentuk muzakkar untuk laki-laki. Untuk orang kedua, anta arti engkau, seorang laki-laki. Antuma artinya engkau, dua orang laki-laki. Antum, engkau untuk laki-laki banyak. Nah, kemudian anti, antuma, antunna, ini bentuk muannas untuk perempuan. Anti artinya engkau juga, sama dengan anta. Cuma kalau anti untuk perempuan. Ya, bagaimana anti arti engkau, perempuan. Antuma, engkau dua orang perempuan. Antunna, mereka perempuan banyak. Nah, ana artinya saya. Ini sebutnya mutakalim wahdah. Artinya mutakalim wahdah itu ucapan buat sendiri, buat seorang. Ana gitu. Contohnya saya mengatakan ana, itu berarti untuk sendiri, untuk pribadi sendiri. Tapi kalau kita membawakan kepada orang banyak, yaitu kalimat nahnu yang arti kami. Nah, kami ini sebutnya kalimat mutakallim ma'al ghair. Jadi kalimat yang menyertakan kepada orang banyak. Nah, itulah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dari kalimat dhamir ini. Ya, ini seharusnya dihafalkan. Jadi kalau kita ingin memahami pelajaran nahwu sharaf kelanjutannya, tentunya kelanjutan daripada pelajaran ini, maka dari awal ini harus dihafalkan sekaligus difahami. Dihafalkan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Begitu. Nanti dari sini kita akan beranjak kepada pelajaran sharaf mengenai fi'il-fi'il, ya. Ada fi'il madhi, mudhari, fi'il amr, fi'il nahi, ya. Ada lagi masdar, ada lagi isim fa'il, isim fa'ul, isim zaman, isim alat, dan tempat. Jadi itu bagian daripada patokan daripada ilmu sharaf. Jadi kalau kita tasrifkan dalam bentuk ilmu sharaf tadi kepada wazan-wazan yang disebutkan tadi sebagai timbangan-timbangan dari berbagai macam bentuk daripada ilmu sharaf, kita ambil contoh umpamanya fa'ala. Fa'ala fil madhi, ilmu sharaf ini. Yaf'ulu fil mudhari. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun maf'alun. Itu ada sekian banyak wazan. Nah, dari sekian banyak ini ada tasrifannya ke bawahnya. Fil madhi mudhari ada 14. Terus ada fil amar, kata kerja perintah, ada fil nahi, kata kerja larangan, itu ada 6. Seterusnya ada bagian masing-masing. Nah, insya Allah kita akan berlanjut kepada pelajaran ke sana, ya, sebagai kelanjutan daripada pelajaran ini. Tapi memang ini sedikit, tapi nggak bisa kita cepat untuk menghafal, rada-rada ribet sebenarnya. Tapi kalau kita dasari cinta kepada suatu ilmu apapun, kita akan senang mempelajarinya, dan dengan rasa cinta kita kepada suatu ilmu, insya Allah akan mempermudah kita untuk bisa memahami. Itulah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali baru sebatas ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sudah memberikan satu gambaran kepada kita semua untuk bisa memahami kelanjutannya. Harapan saya supaya ini bisa diikuti terus, ya, supaya kita sama-sama memahami, sama-sama kita paham betul tentang pelajaran ini, yang pada akhirnya kita akan mempermudah kepada kita dalam hal-hal kita berbahasa Arab,
dalam hal kita mempelajari dan menafsirkan suatu hadis ataupun ayat, karena salah satu ilmu yang mewajibkan kita untuk bisa memahami tafsir baik Al-Quran maupun hadis, itu harus dibekali dengan ilmu nahwu dan shorof, supaya kita tidak keliru dalam menafsirkan dan dalam menerjemahkannya. Barangkali ini saja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.